tausiah, izinkan saya menyampaikan sebuah himbauan pencegahan COVID-19. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Sama, saya juga. Namun, saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan semua. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya tergantung kepada kita. Berikut beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. 1. Memakai masker. Jika memang terpaksa keluar rumah untuk menyelesaikan urusan mendesak, kita diwajibkan memakai masker. 2. Rajin cuci tangan. Berikut beberapa cara untuk mencuci tangan dengan baik. Langkah pertama, basahi tangan dengan air bersih mengalir. Langkah kedua, tuangkan sabun hingga menyeluruh. Langkah ketiga, seka seluruh permukaan tangan termasuk punggung tangan, sela-sela jari dan di bawah kuku, paling tidak selama 20 detik. Langkah keempat, bilas sempurna dengan air bersih mengalir. Langkah kelima, keringkan tangan dengan tisu yang bersih dan kering. Cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, masyarakat telah diinstruksikan untuk melakukan atau menjaga jarak antar manusia dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Menjaga jarak bukan hanya upaya untuk melindungi diri dari COVID-19, tetapi juga melindungi orang sekitar. Menjaga jarak tidak hanya dilakukan untuk mencegah tertular, tapi juga menularkan virus. Suara gendang memanglah sedap. Jika ada, bolehlah ditabuh. Jika ada salam, wajiblah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran rektor, dekan, karyawan, dan tidak lupa rekan mahasiswa yang saya cintai. First of all, let's pray and thank Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world. Secondly, may salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sendiri, tidak ada yang hadir karena masih pandemi COVID-19. Jangan keluar dulu, entah itu meeting atau mancing, entah itu shopping atau traveling. Keluar harus jaga jarak, social distancing. Menjaga kesehatan sangatlah penting. Jangan membuat dokter pusing karena ulah kalian yang sinting. Karena jika kalian yang sakit, kalian juga yang pening. Tetap di rumah saja sambil ngemil. Jangan takut gendut karena masih bisa jogging. Agar tubuh tetaplah langsing. Jika kalian ada rindu, masih bisa calling. Jika ada rasa boring, tetaplah semangat. Masih ada daring. Tak kenal, maka tak aruf. Perkenalkan, saya Octavia Putri Utami, NIM 202033013 dari kelas PGSD 2A kelompok 10. Tidak usah terlalu tegang, kita masukkan CDA, tetapi materi tetap matang. Maka tema hari ini adalah cinta lingkungan perspektif Islam. An-nadhafatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam mewajibkan untuk membersihkan diri dari dalam persiapan sholat harian. Merawat diri dan kebersihan tidak hanya dianggap sebagai kebersihan baik dalam Islam, tetapi juga dapat meningkatkan iman seseorang. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Ada satu bab
Namanya toharoh dalam fikih. Inna Allah jamilun ya habibul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Salah satunya adalah kebersihan. Islam agama yang suci. Islam mengajarkan kesucian setiap orang muslim dipastikan setiap hari bersuci. Baik suci dalam hadas besar maupun hadas kecil. Minimal ia berwudu karena tidak akan sah sholat seseorang tanpa berwudu. Saat wudu, kita membersihkan muka kita, tangan kita, kepala kita, dan kaki kita. Bisa jadi dari bagian-bagian tubuh tersebut mudah terkena virus. Allahu Akbar, subhanallah, ternyata dengan berwudu dapat mencegah virus masuk ke tubuh. Bahkan memutus penyebaran virus. Virus COVID-19 yang saat ini melanda negeri tercinta. Sekarang ini banyak orang yang membiasakan diri dengan sering mencuci tangan. Alhamdulillah kita sudah melakukannya sejak dulu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang toharoh tadi. Menurut istilah agama Islam, toharoh atau bersuci artinya membersihkan badan, pakaian, tempat, benda yang terkena najis ataupun kotoran dengan cara tertentu yang telah ditetapkan menurut syariat agama Islam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung tingkatan najisnya. 1. Mughaladzah, bersifat berat. 2. Mutawassithah, bersifat sedang. Dan 3. Mukhafafah, bersifat ringan. Sedangkan untuk bersuci dari hadas besar bisa dengan cara mandi wajib. Ada 4 hikmah toharoh. 1. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan ilmiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. 2. Menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seriusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemungkinan pemeluknya. Dan 3. Menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari serangan penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu, tidak salah pepatah mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Lalu, yang keempat, menyiapkan diri dari kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya seseorang hamba memang harusnya dalam keadaan suci secara lahir, batin, bersih jasmani, dan rohani. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci sehingga menjadi makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.